Halo Sobat Pos, kalian lagi nonton Mulai Dari Nol. Oke Sobat Pos, kali ini dia lagi ada di Urut Sewu Ampel Boyolali. Hari ini dia tuh bakal ketemu sama owner bisnis yang sebenarnya udah familiar banget sih ya buat kalian. Apa tuh bisnisnya? Yaitu adalah budidaya jamur tiram. Tips-tipsnya seperti apa sih cara membudidaya jamur tiram yang baik dan tepat? Yuk langsung aja ketemu ownernya. Selamat pagi Pak. Ya, pagi Mbak ya. Saya Dea dari ya, Solo Pos. Dengan Bapak siapa? Haryanto. Bapak Haryanto. Oke. Pak, jadi ini kan usahanya usaha jamur. Ya, budidaya jamur tiram. Kalau jamur tiram itu kan biasanya kita butuh lahan yang lumayan besar ya Pak ya. Ya. Kita bicara tentang dulu-dulu. Itu dulunya gimana Pak? Awalnya? Awal kita kan sebagai kerja di tetangga sebagai tukang cat. Iya. Serbuk gergaji ini tahun 2005 itu masih limbah, masih dibuang. Oh iya. Nah, kita ambil ke tempat gergajian, pakai karung, pakai gerobak, dibawa ke tempat di kandang sapi tadi, kita aduk. Bahan-bahan itu ada serbuk gergaji, ada bekatul, ada kapur. Kita aduk, kita fermentasi selama 24 jam. Paginya kita pak dalam seperti ini, jadi nanti tadi ya. Iya, oke. Berarti dulu tempatnya masih kandang ya Pak? Ya, berupa masih kandang sapi. Kandang sapi Ya. yang dulu luasnya seberapa Pak? Kalau dulu kandang sapi ukuran 9 kali 12. Tapi untuk beberapa ekor sapi, tapi sapi itu kan juga bukan sapinya kita. Iya. Berarti orang tua itu di kampung ada sapi 5 ekor, yang milik kita cuma 2 ekor. Yang 3 ekor milik bayi saya. Saya ngomong ke bapak, Pak, sapi ini belek no baik, diusah. Sementara awal-awal bapak ya agak kecewa karena memang sapi itu benar-benar kalau orang Jawa, orang Tani itu harus punya sapi. Tapi ketika berjalan waktu kita bisa membuktikan, ya alhamdulillah sebisa sebesar ini. Kalau bicara tentang omset nih Pak, gimana dulu Pak? Apakah sudah cukup atau wah Mbak lebih nih Mbak, udah biasa jadi, lebih? untuk jamur kuping kan kita masih sistemnya kita masih sambil belajar. Kita bahan seperti plastik, ada bibit, dulu ada vermol, itu kan disediakan oleh dari Mas Ali ya di Galangan itu. Jadi itu masih usaha sambilan. Jadi untuk hasil kita panen tiap seminggu sekali. Jadi proses pembuatan kita kirim ke sana, belum kita mintai uang, masih kita mintai bahan-bahan. Jadi bahan-bahan itu. Nah ketika lama-lama sana kan masjid mana kene wis oke. Nah, itu kita berinovasi karena jamur kuping itu kan panennya seminggu sekali. Nah, kita belajar ada jamur yang panennya tiap hari. Jadi ketika tiap hari panen itu karena tiap hari pegang duit itu tambah pinter jadi. Itu kan filosofi gitu. Karena ide-ide kreatif akan muncul dan bisa berjalan ketika jenengan ada uang. Lancar gitu ya. Ya, gitu. Berawal dari pekerjaan cat ya Pak ya, terus habis itu belajar dari teman sendiri ya Pak? Atau siapa temen. itu Pak? Itu temen. Jadi saya sama teman-teman SMA sama-sama yang masih pengangguran itu ke tempat ya belum begitu kenal, tapi kenalnya memang ketika itu. Sana ada plasma jamur kuping, kita ke sana. Berarti awalnya malah jamur kuping, terus apa ya yang lebih cepat setiap hari panen, akhirnya dapatlah itu jamur tiram ya Pak ya. Pak langsung aja deh Pak, aku mau ini dijelasin awalnya, paling awal dari budidaya jamur tiram ini. Kita harus melakukan apa Pak? Sebetulnya untuk jamur tiram itu untuk skala memang kita buat sendiri. Tapi yang harus utama kita sediakan itu tempat untuk kumbung penumbuhan. Itu bisa, kalau saya dulu menggunakan kandang sapi sebelah. Mungkin ada tempat-tempat yang teras rumah atau tempat di kamar pun yang tidak bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Yang penting tidak terkena sinar matahari langsung, tidak dapat angin langsung. Biaya termahal untuk budidaya jamur itu invest tempat.
Jadi membuat bumbung. Kalau untuk backlog, untuk buat itu hasilnya biayanya enggak mahal. Yang penting telaten. Oke, berarti isinya dari backlog ini tadi apa Pak, bisa dijelaskan lagi? Ya, kalau isinya untuk bahan baku ini serbuk gergaji ini yang masih itu tahun 2005 itu masih limbah, kita ambil gratis. Iya. Kalau sekarang? Sekarang satu sak itu 7.000 sampai sini. Harus beli ya? Harus beli. Oke. Kita itu ada katul, katul itu didak untuk pertanian beras itu. Ada dolomit, itu kita mix, kita campur dengan bisa dulu awal kita manual, tapi kalau sekarang kita sudah pakai mixer. Ini Pak mesinnya Pak? Itu mixer yang yang itu, yang orange itu. Ya, oke. ini mesin filling, mesin untuk mengisi ini. Oh, iya. Itu kita kasih air sekitar 60% dari berat media tadi. Perbandingan serbuk gergaji, katul sama kapur itu 100 kilo serbuk gergaji, 10 kilo dedak bekatul, 1 kilo kapur. Sudah tercampur rata, dikasih air, dimasukkan dalam media ini. Ini plastik, ini kan proses ya. Tidak masukkan sini. Nanti ini padat, kita kasih cincin. Sudah smartem ini. Nah, kita habis ini kita sterilisasi. Kita open. Sterilisasi itu kita kukus dalam suhu tertentu untuk membunuh bakteri-bakteri, jamur-jamur liar yang ada di dalam media ini. Oke. Pak, ini aku mau tanya dulu Pak, ini harus benar-benar padat? Ya, kepadatan harus benar-benar padat. Karena kalau tidak padat, nanti habis panen jamur yang pertama itu serbuk gergajinya ikut keluar. Nanti untuk bisa tumbuh bisa 4-5 kali. Wow, 4-5 kali satu backlog ini ya Pak ya? Ya, ini. Oke, iya. Terus habis itu disterilisasi? Ya, disterilisasi. Kita ada mesin open yang semacam ini dari galvanis. Juga pakai dulu, awal kita bekerja, karena memang usahanya modalnya kecil, kita pakai dream ini Mbak. Oh ini Dream ini kapasitas dulu 130. Kita karena tahun 2005 kita pakai minyak tanah, kompor buk mie ayam itu dinyalakan. Saya jam 8 kerja, nanti jam 12 pulang diingok, dilihat ada yang mati atau ada kompornya ada masalah atau enggak. Kalau enggak sudah matang dengan sendirinya. Oh, berarti dulu kalau pakai yang dream ini lama juga Pak ya proses? Selama penyetiman itu, bahasanya penyetiman itu 6 jam. Jadi kalau jam 8 ya nanti jam 2. Kalau bedanya pakai mesin yang besar ini? Yang besar ini kan kita pakai kompor gas, ya sama, kompor jenis kompornya sama. Kita untuk satu ini kapasitas 550 untuk 5 jam, 5-6 jam. Suhunya sudah mencapai 100 derajat Celcius. Sudah 100 derajat, otomatis jamur-jamur liar yang ada di media ini sudah mati, sudah kalah ya. Oke. Terus setelah disterilisasi Pak? Nah, setelah disterilisasi, sekarang sterilisasi, besok dibuka, dingin, dikeluarkan, lusa dikasih media F2. F2. Nah, F2. F2 itu belinya di mana Pak? Bisa kalau di mana? Kita dulu ada di 2, satu di Jejamuran, Kaliurang, ada di Secang. Nah, dulu juga di tempat Galangan, tempat Karanggede, tempatnya teman itu juga menyediakan. Itu berarti di toko-toko pertanian atau apa? Enggak, khusus. Oh, khusus? Khusus pertanian jamur. Oh, oke. Ya, ini kan usaha khusus. Dicatat ya Sobat Expos, di toko pertanian jamur. Khususon nih pokoknya. Nggak ada di toko pertanian yang biasa, nggak ada. Jadi harus searching-searching dulu ya Pak ya. Adanya di mana F2-nya tadi. F2 itu untuk apa? Nah, itu kan nanti dikasihkan ke sini. Nanti lihat proses selanjutnya. Kalau ini nanti berjalan dengan miselium, berjalan penuh full putih, media nanti berubah warna menjadi putih. Kalau sudah berubah warna, nanti akan buah. Jadi semacam tempe itu sebagai raginya. Berarti habis ini kita ke
ruang inokulasi. Oke, habis ini kita langsung ke ruang inokulasi, Pak. Ya, ruang pembibitan. Oke, ruang pembibitan Sobat Expos. Yuk Pak, langsung aja Pak. Jadi ini Mbak ruang pembibitan kita, ruang inokulasi tadi. Ini ibu saya sedang proses. Monggo, Bu. Jadi saya boleh ikut duduk enggak, Pak? Monggo ya. Sini nggih. Ya, siap. Jadi sebelum tangan dikasih dicuci sama Mbak. Ini air spertus. Sebetulnya untuk nyterilisasi. Oh, gitu, Pak. Ya, nggih. Nah, ini proses. Ini kan tadi pakai ini posisi open. Nah, ini dibuka, dikasih bibit ini. Ya, ini prosesnya gini. Nah, ini sesudah ini diganti pakai koran, sakoran. Tujuannya koran ini kayak ya gini, Pak? Kertas ini. Iya. Ya, tujuannya kan kalau ini kan ada sirkulasi oksigen yang bisa lewat. Oke, berarti yang sebelumnya dikasihnya tutupnya ini, terus diganti dengan kertas-kertas ini, Pak? Ya, pas posisi sterilisasi untuk membunuh bakteri-bakteri liar tadi, menggunakan ini jangan sampai air masuk. Kalau nanti air masuk kan mempengaruhi kelembapannya. Oh, begitu. Ya. Oke. Ini nanti kita beri tangga semacam yang di sana. Diberi tangga sesuai dengan kapan kita memberi bibit. Oke, tanggal-tanggal seperti ini. Ya, jadi nanti kan. Ini biar apa, Pak? Biar kita tahu bahwa ini proses nanti kapan masuk kandang. Kan juga tahu kenormalan berjalannya miselium. Tadi kan cuma atas gini, nggih. Iya. Ini kan miselium berjalan normal ini. Ini putih-putih itu namanya miselium. Miselium. Jadinya, normalnya dia itu berjalan berapa sampai ini lama? Penuh. Ini 35 hari. 35 hari itu normal ya? Normal. Kalau nggak normal kayak gimana? Nggak normal, berhenti. Kebetulan ini alhamdulillah normal semua. Wah. Jadi, sebelumnya apakah pernah benar-benar pernah kegagalan dulu. Kita kan jadi tahun 2009, 2010 kita kan ada penyakit yang kita belum tahu ya. Iya. Ada oncom itu jamur liar seperti jamur jagung yang mabrul itu loh. Yeah. Itu membunuh miselium ini. Jadi dan juga ketika yang biasanya kalau tidak normal proses sterilisasi pengopenan itu jamur di dalam media ini belum mati. Jadi sini miselium di sini jalan tapi di sini ada jamur-jamur liar. Ada hijau, ada hitam. Nanti coba Mbak nanti tak carikan kalau. Iya. Berarti itu bisa dibilang hama nggak, Pak? Ya bisa dinyatakan hama. Berarti kalau penyakit. Iya, kalau itu sudah ada itu berarti udah nggak bisa diapa-apain. Ya, nggak bisa apa-apa. Dibuang. Kalau saya dibuang. Oh, begitu. Kalau teman-teman ada yang mungkin dimasak lagi, kalau saya buang. Biar benar-benar lingkungan ini steril. Iya. Nah, semacam ini loh, Mbak. Ini yang sudah pembitikan ini Sobat Expos. lama. Nah, ini kan sudah pegang. Ini yang tanggal 21. Iya. Itu kan sudah hampir full. Hampir full. Oh iya, tanggal 21 Oktober ya, Pak ya? Iya. Nah, ini sekarang udah pertengahan November Sobat Expos. Jadi udah full. Ini yang kurang maksimal tadi yang jenis. Ini kan ada plastik, ada bolong. Ini kan plastik bolong. Ini ada jamur liar ini. Ya, ini masuk sini ada timbul ulat. Wah, iya Pak ya. Makanya harus benar-benar prosesnya itu harus hati-hati dan terjaga. Nah, sesudah ini masuk umbung, masuk kandang penumbuhan. Oke. Berarti yang ada di sini nih Pak, yang ada di ruangan ini, setelah diberikan bibit, diberikan apa tadi, F2 ya Pak ya? Iya. Itu di sini berapa lama? Sekitar, biasanya kalau kita sekitar 15 sampai 20 hari. 15 sampai 20 hari. Ya, semacam ini. Nah, ini sudah mulai, kan ini kemarin banyak, ini sudah masuk kandang ini. Oke. Nah, pas di sini itu perawatannya seperti apa, Pak? Kalau di sini yang dibutuhkan hangat, tidak ada perawatan apapun. Oh, yang harus dengan hati-hati, jangan ada tikus, jangan kecoa biasanya kan. Itu. Nah, biasanya kecoa ini makan ini, tikus juga makan ini. Aduh. Kalau ini sudah bolong ya semacam ini, jadinya tidak maksimal.
Ini yang bibit terkontem ini namanya. Gini seperti expose tuh, lihat. Nah, ini hijau ini tidak maksimal ini. Ini mungkin proses pembibitan atau tangannya. Jadi tidak maksimal. Steril kayak gitu ya, Pak ya? Ya, Oke. Berarti di sini harus benar-benar steril. Kalau kita sebelum ada dikasih backlog yang baru dari open tadi, kita sempel sama formalin dulu. Kita semprot sama formalin. Oh, tempatnya ini, Pak? Ya, ini. Jadi kan masuk sini pas mau disterilkan dengan formalin. Kita juga melayani penjualan ini. Jadi kita penjualan, kita dulu penjualan ini sampai luar Kalimantan, Sumatera. Waduh, jauhnya, Pak. Ya, sekarang kita fokus ke daerah Jawa ini. Oke, berarti kalau orang mau beli ke sini juga masih bisa, boleh, Pak ya? Bisa banget. Berapa, Pak, kalau yang ini, Pak? Satu media ini harga sini 2.200. 2.200. Jadi satu media ini sampai panen nanti akan menghasilkan sekitar 4 sampai 5 on. Dengan asumsi kita harga petani sekarang 12.000 dengan harga beli 2.200. Kalau sampai 4 on gitu aja, nanti kita sudah dapat uang 4.800. 4.800 itu sudah selamat dalam waktu 3 bulan. Wow, oke, baiklah. Terus setelah ini, Pak, kita akan kemana lagi nih, Pak? Kita ruang penumbuhan. Oke, kita bakal ke ruang penumbuhan, Sobat Expos. Yuk. Oke, Pak. Jadi ini adalah backlog yang... Ini kan backlog yang baru. Yang mulai kita untuk mengganti yang lama-lama yang sudah akhir. Yang sudah 4 bulan itu kan sudah akhir. Kita ganti sama yang baru. Seperti tadi kan ini tanggal 21 pembibitan masuk kandang kita nanti. Harapannya nanti di tanggal 1 itu 1 Desember sudah panen ini. Oh, begitu. Oke, berarti ini adalah backlog yang tadi dari sana tadi terus disusun di sini. Iya, Pak ya, disusun di sini. Berarti ini nanti dia di sini sampai panen nanti, Pak ya? Ya, sampai panen nanti bisa 4 bulan di sini. Oke, yang sudah akhir yang sebelah panjenengan itu Mbak Dia, itu sudah mulai diganti. Ya. Oke, berarti dan aku lihat ini, Pak, penataannya, Pak. Ini penataannya apakah memang harus ditidurkan seperti ini ataukah gimana? Ada beberapa teknis untuk penataan yang kita tahu. Sebetulnya ada yang berdiri gini. Tapi kalau begini nanti buai lewat sini itu tidak efisien tempat. Karena yang paling efisien ini juga ada semacam ini. Satu ini cuma dibuat satu baris. Sistemnya nanti buai sini lewat sini. Ini nanti disobek. Kalau ini sudah panen, ini disobek, harapannya ini juga tumbuh. Tapi sepengetahuan kami itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Ya, kalau saya ini nanti buah lagi ketika mesilium ini sudah lukanya sudah sembuh di depan. Jadi harus sama saja. Iya, betul. Berarti ini penataannya mau tidur atau berdiri atau lebih baris, ke efisiensi tempat ya Pak ya? Efisiensi tempat, karena memang yang saya sampaikan tadi biaya terbesar budidaya jamur itu membuat tempat ini. Investor besar itu. Ini juga mengalami dari studi banding Mbak, kita tahun 2009 kita ke daerah Cisarua yang memang mereka jamur benar-benar buat hidup. Kalau sini tahun itu kan kita masih buat sambilan. Jadi kita memang pengen jamur untuk hidup, karena bisa untuk menghidupi orang banyak juga. Oke. Terus Pak, yang waktu sudah ditempatkan di sini, kalau di sana tadi suhunya harus hangat. Kalau yang di sini seperti apa tuh? Sini karena sama tanaman jamur di sawah Tegal itu kan adanya ketika musim hujan. Itu bagaimana mengkondisikan ruangan itu sama dengan ketika musim hujan. Jadi suhu sekitar di bawah 25 derajat Celcius, ada sirkulasi angin tetap harus ada, sirkulasi oksigen, dan kelembapan kalau bisa di antara 80%. Jadi benar-benar lembab, dingin. Dan ini alasnya ini, bawahnya ini? Kalau kita ada beberapa macam Mbak, ini kan kandang itu ada yang atasnya asbes, ada atas galvalum, ada atas gendeng, ada yang bawah di jerambah, ada yang tanah. Yang terbagus untuk pemula atau
budidaya jamur ini atapnya gendeng, bawah tanah. Oke. Kalau dulu ini kan selalu bersemangat, pengen rapi, tapi ketika hasil maksimal itu atap gendeng, bawah tanah. Oke, itu udah yang paling bagus ya Pak ya buat paling bagus membudidayakan jamur. Ya, karena kelembapannya bisa terjaga. Karena kan di bawah gendeng itu kan sejuk. Iya. Terus pada saat musim kemarau mensiasatinya gimana Pak? Kita apakah harus kemarau, disiram gitu? Kita siram otomatis 2 hari minimal. Kita nyiram, karyawan datang jam setengah 8 kita siram, mungkin setengah 9 selesai. Nanti panen kita mulai jam 1, jam 3 selesai kita siram lagi. Kalau musim kemarau nanti malam saya sambil nge-fresh, pikir kadang nyiram-nyirami sama berdoa. Semoga jamurnya banyak. Iya, oke. Pak, berarti yang pas sudah di sini pada akhirnya nanti dipanen, itu perawatannya seperti apa Pak? Perawatannya selain suhu? Perawatan sama penyiraman ini Mbak. Jadi kan ini nanti tetap ya lihat, kita bisa lihat yang mulai tumbuh ya. Jadi gini ya Mbak Dea, untuk tadi sesudah umur, ini kan koran tidak perlu diganti, ini mulai tumbuh ya, semacam ini. Ini kalau habis ini nanti 3 hari harus panen. 3 hari harus panen? Ini sekarang, besok sudah besar ini, nanti 3 hari sudah ini. Karena cepat juga ya Pak ya? Cepat banget, jadi setiap hari memang sirkulasi jamur itu cepat banget. Maksimal 3,5 hari harus panen. Harus panen? Ya. Oke. Dan ini saya lihat habis ini Pak, habis ini terus ini dibiarin aja. Nah, kalau sudah ini semacam ini, kan sudah habis panen. Ini nanti kita buka, kita ambil cincinnya. Nanti, ini kan kita bersihkan gini, nanti tumbuh lagi. Tumbuh lagi, dan itu prosesnya 3 lagi atau gimana Pak? Ini proses dari tumbuh lagi nanti 10 sampai 15 hari. Panen pertama sama kedua itu sekitar itu selesai. Setelah dipindahkan, terus prosesnya udah mulai tumbuh, sampai ke panen itu berapa hari Pak? Dari masuk sini kan umur katakanlah 15 hari, di kandang tambah 20 hari, 35 hari sudah mulai dikil-dikil, tambah 3 hari, 38 hari kita sudah mulai panen. Nah, semacam ini ya, ini sudah nanti, kalau besok ini ketuaan ini ya. Kalau ketuaan? Kalau ketuaan kenapa? Ketuaan lanas, lembek, jadi enggak terjual. Jarak serap pasar fresh banget ya Sobat Espos tuh. Nah, ini. Cantik banget warnanya. Bisa nyoba petik jenengan. Gimana Pak nih? Dicabut semua. Cabut semua. Cabut aja Pak? Ya. Cabut semua. Tuh, seperti kalau ini. masuk pasar kita bersihkan ininya. Dibersihkan belakangnya ini. Nanti kita kemasi 5 kiloan. 5 kiloan. Ya, karena pasar kita 5 kiloan. Ada kan mungkin ada. Yang kecil-kecil gitu Pak biasanya kan ada Pak ya? Ada, tapi itu kan sudah masuk pasar, sudah masuk tengkulak, sudah masuk tukang sayur keliling. Kalau kita tengkulak ambil ke sini 5 kiloan. 5 kiloan itu berapa Pak harganya tuh? Sekilo 60.000, karena sekilo kan 12.000. Sekilonya 12.000, 5 kilonya 60.000. Berarti ciri-ciri pas udah bisa dipanen adalah dia. Ini sudah tipis, ini sudah mulai bergerigi nih loh. Ini kalau ini bedanya, jalan bisa. Ini sudah harus dipanen. Kalau enggak nanti, ini loh Mbak. Sudah tipis. Ini pinggirnya ini Sobat Espos. Ini udah bergerigi gini, udah bisa dipanen. Harus dipanen. Harus. Harus dipanen. Kalau enggak, kalau ketuaan tadi kata Bapak tuh udah nggak fresh lagi, udah lembek. Jadi nanti orang juga males Pak ya, kalau mau di pasar nggak laku ya Pak ya. Nggak menarik lah. Habis panen ini udah langsung dikemas ya Pak ya? Iya, langsung harus dikemas. Terus biasanya ada yang ambil? Iya, kalau kita yang ambil sampai saat ini ada 12 tengkulak di rumah. Jadi ada kita ke pasar Jogja, Solo, Ungaran, Pringapus, Ampel sendiri, Salatiga, Cepogo. Jadi ada yang masuk SS, ada yang itu tapi lewatnya tengkulak, bukan dari bukan kita. Terus Pak, kalau ada Sobat Espos nih yang mau
ke sini tanya-tanya, gitu boleh nggak Pak? Boleh banget. Boleh banget ya, belajar langsung ya sama Bapak. Ya, karena saya dulunya kan itu, karena ini termasuk kalau kita ngomongin ini ekonomi kreatif nih. Ekonomi kreatif itu teruntuk anak-anak muda. Ini saya mulai kan dulu sekitar saya lulus sekolah itu kan ketika itu usia muda. Terus tipsnya apa Pak buat para pemula yang mau budidaya jamur ini, apa Pak tipsnya yang paling jitu dari Bapak? Kalau saya kalau memang jenengan minat, jenengan pemuda-pemuda dolan omong-omong sebelum mencoba, omong-omong nanti akan kita beri penjelasan harus mencoba berapa, harus bagaimana. Ketika sudah terjun, jangan ragu-ragu, harus berani. Karena kita tetap, kalau saya ilmu, saya tidak ada yang saya sembunyikan. Monggo sinau bareng-bareng, karena saya dulu juga pernah Mbak, ketika saya awal jamur itu saya ke tempat si A, saya tidak dilanggapi, dihiraukan ya Pak ya? Dicueki, saya ada yang saya belajar lagi, ada yang open, kasih. Nah itu pengalaman itu karena saya berbagi dengan ikhlas. Rezeki itu Gusti Allah yang ngatur. Rezeki tidak akan keliru. Kalau kita ilmu kita bagikan, ilmu kan bermanfaat. Dan salah satu mengapa jamur di lingkungan sini banyak itu karena kita kerja bareng-bareng, kerja kelompok. Kalau kita kerja sendiri tidak maksimal. Jadi kita panen satu hari kita 1 kintal. Kebetulan di daerah lain ada bakul butuh 1,5 kintal. Kalau cuma 1 kintal kan 50 kilo hilang. Mesti cari ke tempat lain. Tapi ketika di lingkungan ini ada, mesti kan tetap nanti pas mereka tidak punya ke tempat kita lagi. Jadi tetap harus bekerja sama dan bersinergi bersama ya sama teman-teman yang ada di sini semuanya. Jadi hubungan baik tuh benar-benar harus nggak ada saingan ya Pak ya, nggak ada saingan, adanya mitra, berkolaborasi dan bersinergi biar kalau ada yang ini kurang nih dari saya, boleh itu memang harus kita tanamkan, tidak bisa kita jamur, itu kita sendiri, sukses bersama-sama. Begitu ya Sobat Espos, pokoknya obrolan kita tadi harus benar-benar dicatat ya Pak ya, dari prosesnya tadi Bapak udah benar-benar menerangkan dengan sangat-sangat gamblang Pak ya, nggak ada pokoknya nih kalau tidak ada yang dirahasiakan, nggak ada yang dirahasiakan, nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Pokoknya yang pengen belajar langsung aja ke sini ya, nanti alamat dan nomor Bapaknya boleh kita kasih di description box, biar kalian, Pak saya mau ke sana dong Pak, saya tertarik nih, langsung aja ke sini ya, biar nggak tanya-tanya lagi, biar bisnisnya ini ya Pak ya, bisnis ini masih sangat-sangat menjanjikan buat tahun-tahun ke depan ya Pak? Ya, ini kan bisnis makanan dan ini makanan alternatif, makanan vegetarian. Saya optimis dulu pertama akan channel kali jual bagaimana. Nah, itu. Tapi saja sejak 2006 sampai sekarang tidak pernah kita turah, tidak pernah sisa. Justru kita kurang, malah kurang. Pada saat-saat tertentu saja yang jamur, katakanlah jamur kan tiap hari panen. Ketika hari raya Kurban baru banyak daging ya jamur. Mungkin hari raya Idul Fitri hari 1-2 kita saatnya bersedekah karena kita tetap panen, tapi pasar kan enggak jual. Itu setahun ini cuma Idul Fitri sama Idul Adha itu paling 3 hari yang 3. Selama. Jadi jangan takut untuk berbudidaya jamur. Jangan takut buat budidaya jamur karena benar-benar ini adalah usaha yang menjanjikan dan bagus, masih bagus karena ini tuh usaha makanan gitu. Terima kasih ya Bapak atas waktunya, atas ilmunya. Wah, saya atas kunjungannya. Udah diajak panen nih ya. Terima kasih Bapak. Seperti itu ya Sobat Espos. Kegiatan kita hari ini, hari ini kita sudah berkegiatan ya. Udah tahu dan belajar banyak ya. Bagaimana sih budidaya jamur tiram itu yang baik dan benar langsung dari ahlinya ya. Karena dia Bapak tuh udah dari 2005 berkecimpungnya dan sekarang tinggal menerima hasilnya gitu ya. Pokoknya kalian catat semuanya tadi ya yang udah di note sama Bapaknya dan nanti bakal dia kasih nomor Bapaknya di description box. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir episode mulai dari nol jamur tiram kali ini.
Sampai jumpa. Bye-bye.